Allah segala hajat yang dikabulkan sareng Allah barokana maulid amin ya rabbal maulid wa akhi amin cek liya amin oh ikhlas Allahumma shalli ala Muhammad segala menjaki yang jika rinto guru kau sareng ajunan pade mungkin jadi kau tak ngaku imam karena unjadan tak jelas gamis, padahal ini gamis. Karena kau panitia dan kau boleh jemput juga. Panitia kan kau rokokan nyaman. Telepon tidak sebisa. Berselah dikir kau dah. Boleh jadi berani ngawal Habib. Nanti ini yang kekiran. Ini ayaan kau lebih ada. Lagi ngambek nang sentuh kan nyaman kawal. Memeriahkan kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Tak negur kayak nabrak nih. Segala muljaki guru kau dasarang ajunan ketika rito Sayyidil Habib Hamzah bin Abdullah Baru beliau rito dari Jember ketika rito merupakan cucu daripada Habib Saleh bin Muhsin Muhammad Tanggul. Tak lupa segala muljaki guru kau dasarang ajunan termasuk pondok pesantren Zainul Anwar Bator ketika rito Haji Muhammad Hasan Ali Sudirman. Tak lupa juga Khadimah Majlis Muhibbin Nabi Gus Muhammad Ainul Yakin ulang tahun lagi tambah umur tambah dia nih tambah umur moga-moga tambah sehat tambah istiqomah tambah juga ini tos segaranya apa tambah tak semudah ini oh amin Allahumma amin. Kaulah mencapai motor sekelangkong jak kesedajah terutama jak kacah panitia sampun biasa artinya kolong-kolong pun sabar minggu ampun mensukseskan acara kantor Allah subhanahu sedajah jerih payah sampean sedajah itu disarang Allah subhanahu wa ta'ala karena ini kata ayasiyah ternyata sedajah benar-benar sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma nyaman kon kula kawe ya ternyata kon sekut kok sepak sekecil kula sampe kayaknya wah ya ya lupa pun ya iya Allahumma sholli ala Muhammad tak tambah kok tak orang ini kok begini nyaman kon apa hati pinggir ya Allahumma sholli ala Muhammad sekecil ternyata ini mbak dintoh menabi Habib dekik sama sampurna artinya bahas recek karena semakin orang baksaran lagi dia manusia ada sikkewe urusan seorang macam solawat tapi bosan rezeki kata ternyata al-Imam Sya'rawi ada darajatul rizki arba'atun derajat rezeki kata berapa yang pertama al-malu harta punya huwa adna darajatul rizki ketika dinto ternyata paling rendah rezeki ketika dinto rezeki dunia orang banyak dunia ini rezeki paling rendah dari Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki sebiasa nih kan kelas bebe nih kan al-mal dunia sore enggak orang yang berdunia bosan di PC bosan tadi bosan oh, kita ni lah. Ini ese bosan, apa kemak kita kok berdua apa, kita kok berdengin cuma, apa bosan? Tadi ese kan bosan, apa bosan? Padahal ini dari rezeki, cuma adna. Ini paling rendahnya rezeki al-mal, harta. Nomor 2, al-afiyah, beres, selamat, sehat. Enggak boleh nego sehat, insyaallah. Boleh tak? Rajungan itu tidak kotoran penuh. Cek jeruk, cek nikah. Kita alhamdulillah normal dah. Macam kolesterol sudah temu sakit. Kolesterol terlalu sakit. Alhamdulillah sudah sembilan tahun ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-afiyah nomor 2. Rezeki sehat. Huwa a'la darajatul rizki. Yang tidak dinto paling kecil rezeki. Yang tidak dinto apa? Sehat
Boleh, kalau akalan doi pun punya banyak, tekul banyak, lukung posak. Takkan lagu nak elok kolong kalau tahun pikir kubah boleh. Tak pada tu lagu lor. Selak apa tentunya ni? Wah, suara tak ni dirbadan ni. Karena jadi mon cak panen, lok pakai hari tu. Teman baca pilih minyak donar ke bekal berjam budi amah ni kelepor. Betul. Jangan ada pun sebelah setengah lebat. Apa dah kecil rokok. Tak apa kalau tengah rower ni juga. Ni mentara kabut kau dah pilih yang siap. Ni kau tu ada pandai. Allahumma salli ala Muhammad. Al-afiyah baris sehat. Ni kau termasuk apa? Paling teknik je. Maksa nikah banyak pesen tapi sakit belum nyaman. Pesen banyak jantung dah. Jadi Arab aja harus subur nya. Maka tak ada sahih. Nanti sokor teretan. Aba ibri sehat kantor kita masuk nikmat sebalik ra. Jebon nikah. Sehat aba ibri sehat tak nampak lagi. Terus sana ambil bedus. Daunnya apa sih kakak le lalapan boleh. Lagi, rom subur, ni sehat teretan. Cukup nikah ki. Cukup sapeng ki, cukup bedus ki. Cukup kelemar ki, lawan bangani kata. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-afiyah baris nikah napa paling tekdir syuk. Saya nomor 3 lanjut. Salahul abna. Jika itu baguslah anak foto atau deretan keturunan, ngaku keturunan sebagus nikah huwa min anwa'i afdali rizki. Jika itu deretan merupakan apa? Bagus di anak foto sebagus nikah merupakan salah satu paling afdalah rezeki. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir rezeki sesampurna apa? Jika itu wa amma ridha rabbil alamin fa huwa tamamu rizki. Manabi kulit iman oleh ridha Allah Subhanahu wa taala nikah rezeki sesampurna. Maksud nikah orang yang memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala nak seekor teknik pasti marah di Allah Subhanahu wa taala. Bakal berselamat saja amin ya rabbal alamin. Enak hi rezeki boleh amin. Yang pertama, apa rezeki dunia? Ini paling rendah rezeki. Yang nomor 2 paling kecil rezeki. Kenapa? Sehat. Yang nomor 3 paling bagus rezeki, paling afdal rezeki apa? Ngandungi keturunan anak sesoleh dan solehah. Yang nomor 4 paling sempurna rezeki apa? Kulli impian oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kalau berkebahagiaan malam semakin setuju oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyaman tak jelas undangan. Ini mungkin sekata dari tangan ambian pun topu ke gula banika habib kau kasau tentang karena jauh kan gula tentang lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Idza tamal amru badana suhu khudma safa wa da'ma kadar. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kelakon muka-muka apa saya terbuati daripada Sayyidina Habib Hamzah bin Abdullah Al-Jufri lipat manfaat dan barokah berkah kuliah panjenengan. Ben marina saya tak kebagian nikah mari fotokopi KPMI. Petitik panitia fotokopi kada. Jadi usahaki sebenarnya dengan kita pemerintah mau bisa sebenarnya dengan luar Allah. Perkiraan kalau fotokopi senapa, jadi seumpama mereka di tak kebagian, ketimpian fotokopi di skancan. Sama tak kebagian, tak fotokopi notop atau beda rumah, karena fotokopi kesetul kan kita pakai notop, atau contoh Pak Anwar fotokopi. Nanti insya Allah kebagian stage kemarin ini. InsyaAllah kebagian seterusnya nikah yang mana salawat masuk seperti salawat daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul seperti marana ambian berkali paling ijazah langsung dari Tawarana daripada Sayyidina Habib Hamzah bin Abdullah Baru. Jadi minta tolong perengaki marana sekuku moga-moga
panapa saya duaki beliau ngibat barokah bermanfaat dari aku dan panjenengan benang oleh barokahnya daripada Sayyidil Habib Shalih bin Muhsin Al-Habib Tanggul, amin ya rabbal alamin. Kekasihipun Sayyidil Habib Hamzah bin Abdullah Baru Bektoh Pengkerja Katraki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarak fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Amin. Wa tuslihu biha al-qulub. Amin. Wa tanṭaliqu biha al-usul. Amin. Wa ta'imu biha as-su'ub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi amma ba'd. Yang saya muliakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para kiai, para asatidz, dan pada orang tua saya sendiri, Bapak Kiai Muhammad Hasan selaku menjadi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Anwar, dan juga putranya Gus Ainul Yakin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, mudah-mudahan beliau diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkatnya sholawat adalah tidak lain kecuali mengharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya majelis sholawat ini tidak lain untuk sampean dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat ini diwajibkan untuk kita semua. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali keutamaan fadilah orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya telah membaca di dalam hadis Nabi, yakni terjemahnya adalah barang siapa yang membaca 1000 kali, insya Allah sampai akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mempunyai guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat 315 kali. Ini kan Habib Zain ini seorang alim, dan beliau kediamannya ada di Saudi, yakni di Madinah. Beliau berkata, barang siapa yang membaca 315 kali, maka orang tersebut dihadiri oleh Rasulullah SAW. Apabila orang tersebut belum dihadiri oleh Rasulullah, tambah terus 1000, tambah lagi 1000, tambah lagi 1000. Insya Allah yakin Nabi Muhammad hadir dalam acara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sungguh beruntung buat panjenengan semua. Jangan ada majelis seperti yang barakah ini, muhibbin Nabi Muwaris. Ini sangat luar biasa, fadilahnya luar biasa. Jangan duduk mendengarkan ghazidah, mendengarkan syadid durar, maulid habsi, yakni pengarang yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Sampai harus tahu siapa pengarang maulid habsi.
Pengarang Maulid Habsyi adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau seorang wali, beliau rajanya wali, beliau terkenal kewaliannya luar biasa. Bahkan setiap majlisnya beliau dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini mengadakan majlis setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, selalu pasti Rasulullah hadir. Kemudian di waktu itu Rasulullah tidak hadir. Tanda tanya, kenapa Rasulullah tidak hadir? Tidak tahu. Kenapa beliau tidak hadir? Dapat keesokannya tidak hadir lagi Rasulullah. Menangis Habib Ali. Kenapa ini Rasulullah tidak hadir? Menangis Habib Ali. Kalau orang dulu ini, Bu, Bapak, kalau orang dulu, para sahabatnya Nabi, kalau sudah mendengarkan qasidah, semuanya nangis karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semakin berubah, Habib bisa matur lagi ya bisa. Tapi kalau tak bisa matur lagi dia. Wah, saudara Muhammad. Kalau di zamannya Nabi, para sahabat mendengarkan qasidah, Ya Rasulullah salamu alaikum, selalu menangis para sahabat. Kenapa? Karena ada rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang, ya Allah, akhir zaman kita melihat kasihan orang-orang, ada qasidah, orang-orang joget, ada dibuat koplo. Apa ini? Kita ini harus ada, harus akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana cara akhlak? Kita mendengarkan, Habib saya tidak tahu terjemahnya, saya bingung apa itu terjemahnya, apa itu artinya. Sampai cuma duduk, sampai niatkan untuk Rasulullah, sampai niatkan dalam hatinya karena rindu pada Rasulullah, insya Allah sampai mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah orang yang berakhlak, orang yang beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Al Habib Ali, pengarang dari Maulid Habsyi yang dibaca oleh Gus Ainul, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallam. Jangan harus tahu apa itu isinya. Isinya adalah riwayat hidup sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Maulid Habsyi, sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam, menurutnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu besar, begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita? Lalu bagaimana jenengan ini? Bagaimana? Model bagaimana sampai ini cinta kepada Rasulullah? Apakah sampai cukup dengan majelis? Apakah sampai ini cukup dengan sholawat? Tidak, bukan. Sampai harus ikuti. Kalau sampai cinta kepada Rasulullah, ikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah rasa cinta kita. Antum tahu Kiai Hasan Ginggu? Saya kasih tahu tentang Kiai Hasan Ginggu. Mengapa menjadi wali beliau? Ini antum harus tahu, Bapak, Ibu, sampai harus tahu. Beliau salah satu guru dari abah dari Gus Ainul, Kiai Hasan Muhammad Hasan. Saya akan cerita sedikit. Saya dapat cerita ini dari anak apa cucu Ning N itu. Ning N apa ya? Cucu. Ning N ini adalah cucu dari Kiai Hasan Ginggu. Ning N ini sama umi saya dekat, luar biasa akrab. Bahkan beliau masih hidup, beliau sering ke rumah saya. Begitu erat, begitu luar biasa silaturahimnya. Ning N sama umi saya ini luar biasa. Singkat cerita, sampai harus tahu kenapa Kiai Hasan Ginggu ini menjadi wali. Kiai Hasan Ginggu menjadi wali karena mahabbah kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada cinta, karena
ada rindu, karena ada penghormatan kepada habaib, diangkat derajatnya oleh Allah karena ada cinta kepada cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ada kisah dari Ki Hasan. Ki Hasan ini waktu itu insya Allah ke Jakarta, insya Allah menghadiri majlis yakni Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian Ki Hasan Ginggung ini duduk di belakang. Kalau orang dulu ini tidak ada berlomba-lomba harus di depan, tidak ada. Para kiai, para habaib dulu ini sembunyi, ngetek, mencari turun ngetek. Kenapa? Karena takut ada rasa takut ada rasa sombong. Ada dipakai Ki Hasan ada di belakang. Kemudian Habib Alim memerintahkan kepada anaknya. Kemudian, wahai anakku, kamu sekarang pergi ke belakang. Itu di belakang di pojok ada namanya Kiai Hasan dari Ginggung. Tolong suruh ke depan. Anak tanda tanya anak ini. Siapa ini? Tidak mungkin ayahku memanggil seseorang kalau bukan mulia orang tersebut. Anak ini memanggil Ki Hasan. Antum diperintahkan oleh Walid, saya punya abang, antum disuruh ke depan. Begitulah akhlaknya Ki Hasan Ginggung. Berangkat Ki Hasan dengan perintahnya oleh Habib Ali waktu itu. Sudah itu Ki Hasan ke depan, duduk bersama dengan Habib Ali. Setelah membaca maulid, setelah selesai acara, Ki Hasan ini pulang. Anaknya tetap tanda tanya, penasaran, siapa ini Ki Hasan Ginggung? Lalu anak ini berani bertanya kepada ayahnya, wahai abahku, aku bertanya kepada engkau, siapa Ki Hasan ini? Kok begitu mulianya beliau ada di depan dan di sampingnya Al-Habib Ali. Kemudian Habib Ali berkata kepada anaknya, menjawab pertanyaan dari anaknya, wahai anakku, ketahuilah, aku bermimpi Rasulullah SAW dan aku melihat Ki Hasan Ginggung memegang sandalnya Rasulullah SAW. Ini mahabbah, ini kewaliannya Ki Hasan Ginggung, memegang sandalnya Rasulullah karena ada mahabbah kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kita? Modelnya bagaimana kita cinta? Kalau Ki Hasan Ginggung luar biasa munajahnya, beliau tahajudnya luar biasa, sholat taubatnya luar biasa, membaca sunnah sholawat kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan waktunya, masa hidupnya disibukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Lalu bagaimana kita? Bangun tidur ada yang pegang HP, Facebook, ada. Baik. Saya laki ceket itu, yo, dia mau bina. Kok. Ceket itu tak wudhu, tak rauk, rokokan, satu dan lembar. Nah ini banyak kejadian seperti itu, banyak. Mau saya ngucap tanda orang helap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sampean harus tahu. Lalu bagaimana model sampean ini membalas jasanya Rasulullah? Bagaimana modelnya sampean? Cara sampean untuk hadir dalam majelis ini untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah. Bersyukur panjenengan diadakan majelis seperti ini. Adanya majelis ini buat siapa? Bukan pribadi dari Gus Ainun, saya yakin. Bukan pribadi dari abahnya, bukan ingin dihormati, bukan. Tapi membantu jenengan untuk bagaimana sampai mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beruntung jenengan. Wah, lepen
Sombong belum, ngelarang kipas selebay buon belum. Jangan khawatir, sampai naruh uang. Ini saya kasih tahu fadilahnya sampai biar tahu. Sampai naruh uang buat memeriahkan, sampai tidak bisa membantu dari fisiknya, dari apanya, sampai cuma mengeluarkan 5.000 untuk memeriahkan. Saya niatkan untuk majlis, niat saja, insya Allah sampai akan dibahagiakan oleh Rasulullah, sampai bahkan dicintai oleh Rasulullah, dan bahkan insya Allah sampai mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau seorang wali besar. Beliau berkata, barang siapa yang sering bersedekah, ya, sering bersedekah, kata Habib Saleh, barang siapa yang sering bersedekah tidak akan rasa kurang rezekinya yang didengar, tapi akan tambah rezekinya panjangnya. Amin, amin ya rabbal. Yakin artinya sarang agung. Yakinkan kita semua. Kita niat ikhlas untuk majelis. Dalam majelis ini bukan buat maksiat. Ini majelis khair, ini majelis baik. Sampai menyumbang ngasih saudara, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Rasulullah, insya Allah sampai senang dunia akhirat. Saya akan cerita pengarang dari Syahidul Rabb. Itu Pak Mandaman juga. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selalu dihadiri oleh Rasulullah. Setiap beliau membuat rutinan selalu dihadiri oleh Rasulullah. Kemudian beliau ini tidak dihadiri 1 kali, 2 kali. Menangis Habib Ali. Kenapa Habib Ali menangis? Luar biasa. Bahkan ketiga kalinya tetap Rasulullah tidak hadir. Kenapa ini? Ada apa ini? Kemudian diutus ada satu yang khidmat kepada Habib Ali. Kau cari sekarang, periksa orang-orang yang hadir di sini. Wa subhanallah, diperiksa. Ternyata kenapa Rasulullah tidak hadir? Karena ada menyimpan tombak. Apa tombak itu? Tembakau. Kalau di bahasa sekarang, apalagi kalau mendengarkan qasidah terus rokok. Hati-hati. Kita ini majelis Bapak, kita majelis, ini majelis sholawat. Kita dengarkan dulu qasidah, kita dengarkan dulu tausiah. Setelah itu terserah jenengan, terserah ajudan, mesti Allah bahasa Pak Tol Pak ini madena pi tak urus belum. Tapi membuktikan majelis sampai harus ada pakai biar Rasulullah begitu. Jangan kita itu Quran sampai aku ngaji. Kerana tegang. Bukan tegang ini. Sampai ini saya kasih tahu kepada jenengan. Oh ini loh fadilahnya sholat. Oh ini loh fadilahnya majelis seperti ini. Biar tahu jenengan. Alhamdulillah. Kemudian saya akan mengasih tahu ada 4 golongan yang diharamkan masuk surga. Ini sampai dia tahu. Ada 4 golongan yang diharamkan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang meminum khamr atau mabuk-mabukan. Hati-hati. Sampai bakal diharamkan oleh Allah, diharamkan dunia akhirat, bakal diadab sama Allah karena sampai sudah melanggar dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan suka minum-minuman. Diharamkan oleh Allah. Tidak akan masuk surga dengan kalau sampai masih minum-minuman. Apa? Ngepel. Lah tahu lu apel apa teh higienis. Membeli putus apa?